Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Lisa Jarwo. Halo Bunda dan teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bunda dan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa saya akan share kegiatan saya di sore hari. Nah, seperti biasa juga diawali dari cucian piring. Ya nggak biasa ya. Kalau ibu rumah tangga itu pasti tahu kan. Mata memandang cucian piring yang menumpuk itu pasti rasanya ya gimana gitu kan. Jadi kayak tangan itu gatel pengen ngerjain. Nah, untuk sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu nih untuk Bunda dan teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Lagi ngapain? Sudah beres-beres atau belum? Komen di kolom komentar ya. Nah, di video kali ini saya hanya ingin berbagi cerita gimana awal mulanya saya sama Pak suami itu bisa mewujudkan rumah impian kita berdua, yang dimana itu awalnya kita itu kan memang sudah dikasih tanah sama almarhumah sama almarhum bapak sama ibu. Nah dari situ kita itu kepikiran yang awalnya itu kan memang kita itu kan numpang di rumah ibu sama bapak gitu kan. Nah dari situ kita kepikiran bagaimana caranya supaya kita itu setelah menikah punya rumah sendiri. Ya intinya itu kita punya rumah impian kayak gitu kan. Dari situ yang awalnya kita numpang dan alhamdulillah setelah menabung sedikit-sedikit bisalah bangun rumah ini. Dan awalnya ini rumah ini tuh dari pondasi, ukurannya juga tuh kalau nggak salah sekitar lebarnya itu 6 meter dan panjang ke belakang itu 7 meter. Itu juga sudah termasuk terasnya, sama waktu itu belum ada dapur ya. Tapi untuk yang ruang kecil di belakang itu kita jadikan dapur sementara kayak gitu. Jadi waktu pertama pindah ke rumah ini aja itu kalau nggak salah dindingnya itu belum diplaster ya. Masih yang diplaster itu cuman bagian dalam, tapi bagian luarnya masih bata kayak gitu. Jadi ya emang semua itu ada prosesnya, semua juga tergantung dari niat kita ya. Nah di situ juga setelah rumahnya ini rampung, kita berniat itu untuk pindah meskipun belum ada apa-apa gitu kan. Cuman waktu itu ya memang listriknya sudah ada, listriknya juga tuh sempat minjam sama bibi, karena itu kan kebetulan bibi itu kan punya rumah kosong, nggak ada yang ngontrak. Jadi listriknya itu kita pindahkan sementara ke rumah kita sampai akhirnya kita bisa menabung, bisa punya listrik sendiri, dan akhirnya listrik si bibi itu juga dikembalikan. Nah seperti itu. Jadi memang tuh ya untuk mewujudkan suatu mimpi itu nggak ada yang mudah, butuh proses, butuh perjuangan, butuh ikhtiar, butuh doa. Jadi untuk teman-teman, bunda-bunda semua yang mungkin mimpinya belum kesampaian, jadi sabar-sabar aja ya. Lebih perbanyak doanya, ikhtiarnya, usahanya, dan yang paling penting itu harus rajin menabung. Supaya apa? Supaya mimpi kita itu cepat tercapainya kayak gitu ya. Nah kemarin itu teman-teman ada yang nanya saat saya bikin video home tour tuh kan, ada yang nanya kayak gini, Bunda pekerjaan suaminya apa? Terus Bunda pekerjaannya apa? Kalau misalnya kerjanya berdua itu kan pasti uangnya itu lebih gitu kan untuk dari biaya makan gitu kan. Jadi tentunya Bunda pasti bisa kan untuk nabungnya kayak gitu. Nah di sini saya jawab pertanyaannya ya. Untuk pekerjaan itu sendiri kan suami saya juga swasta, saya juga swasta. Tapi itu dia, alhamdulillah meski ya mungkin tidak mempunyai penghasilan tetap, tapi ya dari situ memang kita itu memang benar-benar diniatkan gitu kan.
Kalau misalnya bulan depan itu kita pengennya apa, terus nanti target kita tahun depan kita pengennya bikin apa. Jadi itu memang diniatkan dulu. Dari situ kita itu berdua usaha gitu kan, bagaimana caranya biar apa yang udah kita targetkan itu bisa tercapai. Nah kayak gitu ya, walaupun nabungnya sedikit-sedikit tapi alhamdulillah. Yang intinya kalau menurut saya itu ya, kalau udah niat kayak gitu kan pasti ada aja jalannya, caranya ya, entah dari orang yang berniat dermawan untuk berbagi sama kita gitu kan. Nah seperti saya juga sama Pak suami itu nggak tahu kenapa sebelum pindah itu kan memang ya, rumah ini itu tergendalanya itu belum ada pintu, belum ada jendela, dan Masya Allah ada orang baik datang pengen nawarin itu, pengen ngasih kita pintu, jendela sama kaca-kacanya. Jadi itu Masya Allah, alhamdulillah sampai sekarang itu jasa orang baik itu nggak pernah saya lupain kan. Saya jadi mewek, benar-benar itu alhamdulillah banget. Dan semoga ya, mungkin saya sama suami itu kan nggak bisa ngebalas kebaikannya, dan saya berdoa semoga Allah yang ngebalas kebaikan orang tersebut, dan semoga rezekinya itu berkali lipat gitu kan dari apa yang diberikannya sama saya sama suami. Tapi itu sangat-sangat berguna untuk kami. Ibaratnya itu kan seumur hidup gitu ya, rumah ini seumur hidup. Jadi ya seumur hidup saya mungkin jasanya itu akan selalu saya ingat. Nah seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bunda dan teman-teman semua yang selalu setia nonton channel YouTube saya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya supaya Bunda dan teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Lanjut kita cerita lagi. Kalau misalnya dibilang kurang ya pasti kurang, tapi ya intinya kita bersyukur aja gitu kan. Nah kebetulan di sini kita kan memang masih berdua, belum punya momongan kayak gitu kan. Mungkin dari situ memang pengeluarannya mungkin lebih sedikit daripada Bunda dan teman-teman di luar sana yang mungkin sudah mempunyai anak. Apalagi kalau misalnya anaknya sudah sekolah, pasti biayanya juga beda gitu kan. Jadi kita itu memang gak bisa untuk ngebandingin penghasilan kita sama penghasilan orang lain, cara nabung kita sama nabung orang lain itu gak bisa. Yang bisa memanajemennya itu memang kita sendiri. Berapa harus kita keluarkan, berapa harus kita simpan, itu memang harus dari diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh nyamain pendapatan kita sama pendapatan orang lain. Nah seperti itu. Terus ada juga yang nanya modal awal bikin rumahnya itu berapa gitu kan. Jujur kalau kita itu modal awal kita itu kan bikin pondasi kayak gitu kan. Kalau nggak salah zaman dulu itu 5 juta, ya 5 juta itu cukup untuk biaya bahan sama biaya upahnya. Kebetulan kalau dulu itu kan bahan-bahan itu kan masih murah ya, lumayan murah dari sekarang. Kalau sekarang kan memang bahan bangunan itu lumayan ya, semua pada naik, apalagi upah tukangnya juga lumayan. Jadi untuk Bunda dan teman-teman itu menyesuaikan aja. Misalnya kalau uangnya ya cuma berapa juta gitu kan, kita sisihkan dulu, kita bikin pondasinya kecil dulu kayak gitu kan. Nanti kalau udah ada uangnya lagi baru kita tambah lagi pondasinya. Nah seperti itu. Untuk bikin pondasi sendiri itu kan biasanya kalau di sini ya, kalau di tempat saya itu upahnya itu memang per meter kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau kita mau bikinnya nyambung gitu kan, tinggal dihitung aja 1 meternya berapa untuk tukangnya, begitu juga untuk bahan bangunannya. Kalau untuk bikin pondasi sendiri itu kan yang dibutuhkan paling cuman ya batu, pasir, sama juga semen. Nah gitu. Paling besi, kalau misalnya memang udah mau dikasih besi ya kita beli besi sedikit. Nah kayak gitu. Tapi menurut saya kalau zaman sekarang itu nggak susah ya gitu ya. Kalau misalnya itu kan tanah banyak yang bisa kredit, terus gitu juga dengan perumahan-perumahan itu kan
lumayan banyak ya yang subsidi gitu kan. Jadi itu juga bisa kita manfaatkan sambil nabung, sambil nyicil. Jadi kan pelan-pelan. Sebenarnya kalau menurut saya itu bikin rumah sendiri sama ngambil rumah BTN atau KPR itu sebenarnya sama aja gitu ya. Uangnya itu lumayan gitu kan. Cuman bedanya mungkin kalau kita bikin rumah pribadi itu kan bisa sesuai requestan kita, dari modelnya, bentuknya, mau luasnya gimana, itu kan memang selera dari kita. Tapi kalau misalnya rumah-rumah KPR itu kan mungkin memang ya modelnya itu hampir semua sama gitu kan, kecuali nanti kalau sudah bisa dirubah mungkin akan berbeda dengan yang lainnya. Tapi kalau masalah biayanya itu sebenarnya itu sama aja, cuman bedanya kan gimana gitu ya. Kalau misalnya rumah KPR itu kan kita nyicil setiap bulannya sampai beberapa tahun ke depan kayak gitu kan. Tapi untuk rumahnya sendiri itu langsung bisa kita tempati. Kalau misalnya untuk bangun rumah sendiri itu kan belum tentu gitu bangun bisa ditempatin gitu kan. Pasti butuhkan waktu yang ya lumayan lama untuk merampungkan semuanya. Jadi semuanya keputusan itu tergantung dari Bunda sama teman-teman semua yang mengukur kemampuan kita aja, mampunya gimana, pengennya kayak gimana, itu bebas aja. Saya minta maaf misalnya kalau di sini sih saya nggak ada niat ya mau bilang mending bikin rumah sendiri atau mending ngambil KPR, itu nggak ada. Di sini saya hanya bercerita ya, itu pandangan saya sendiri aja. Intinya mau rumah KPR, mau rumah bikin sendiri itu sebenarnya sama aja. Semuanya perlu modal, semuanya perlu biaya. Jadi gimana kita ngaturnya, kayak gitu aja ya. Nah ini saya masaknya juga sudah hampir selesai. Tadi itu sempat bikin telur dadar sama tumis kangkung. Dan juga ini ikannya sudah selesai saya goreng. Ini akan saya masak sambal kayak gitu kan. Permintaan Pak suami biasa emang sukanya itu ikan digoreng garing-garing kemudian disambal. Nah ini saya masak dulu, habis ini juga kita akan makan bareng. Nah ini ikannya juga sudah matang dan siap untuk disajikan. Saatnya kita makan. Alhamdulillah hari ini menunya sederhana, tapi karena makan bersama keluarga ini rasanya itu nikmat sekali ya. Nah untuk Bunda dan teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga suka, semoga terhibur, semoga menginspirasi. Saya sama Pak suami sama Kakak Aira juga mau lanjut makannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.